Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran tahsinul Quran, tahsinul qiraah. Di mana pembahasan kita yang terakhir sudah sampai kepada huruf ra dan zai, ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas dua huruf, yaitu huruf sin dan shin. Kedua huruf tersebut bentuknya sama persis. Perbedaannya, sin tidak memiliki titik, shin memiliki titik 3 di atasnya. Pemirsa sekalian, kita akan mengawali dari huruf sin. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya di dalam membahas huruf ini sekurang-kurangnya ada 4 poin. Yang pertama terkait dengan makhraj. Kemudian yang kedua sifat. Yang ketiga latihan atau talaqi dalam pengucapan huruf sin tersebut di dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, kesalahan yang sering terjadi pada saat mengucapkan huruf sin. Kita akan mengawali dari makhraj huruf sin. Di mana huruf sin ini dikeluarkan melalui ujung lidah yang bertemu atau hampir bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya. Maaf, ujung gigi seri bawah bagian atas maksudnya. Sekali lagi, bahwasanya huruf sin dikeluarkan melalui ujung lidah yang bertemu atau hampir bertemu dengan ujung gigi seri bawah bagian atas. Para jemaah sekalian, setelah kita mengetahui makhraj atau tempat keluarnya, bagaimana prakteknya? Kita lihat se, si, su, bes, es, is, us. Seperti itu cara pengucapannya. Kemudian yang kedua, makhraj daripada huruf sin. Setelah kita mengetahui makhraj huruf sin adalah yang kedua, kita mengetahui sifat huruf sin. Apa sifat huruf sin ini? Sebagaimana telah kita pelajari bahwa di dalam mempelajari sifat ada 4 tinjauan. Ada 4 tinjauan. Tinjauan yang pertama dari sisi keterlibatan nafas. Maka dari sisi nafas ini huruf sin memiliki sifat hams karena banyaknya nafas, ya, atau keterlibatan nafas pada saat diucapkan, ya, baik dalam keadaan fathah, kasrah, dhammah, sukun maupun tasydid, ya. Contoh ketika kita membaca dalam keadaan fathah, kita membaca wasari'u, sari'u, sa. Dalam keadaan kasrah kita membaca wasiqal ladzina kafaru, wasiqa. Ya. Dalam keadaan dhammah contohnya yuwaswisu. Ya. Dalam keadaan sukun sebagaimana contoh sebelumnya, ya, was atau wasil. Dalam keadaan tasydid was-samai,
Kita lihat di sana. Ya. Dibaca dengan nafas yang dominan. Was-sama, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dari tinjauan tekanan, kekuatan. Maka huruf sin termasuk huruf yang lemah. Karena dia sifatnya adalah rokhawah. Itu lemah atau bertumpu kepada suara. Hal ini bisa kita buktikan pada saat ia dalam keadaan sukun, ya. Contoh, tumpuannya pada suara, ya. Waswasil khannas. Ya. Seperti itu. Atau waswisu. Nah, seperti itu. Jadi tekanannya pada suara. Kemudian yang ketiga dan keempat, ditinjau dari pangkal lidah. Bagaimana keadaan sifat daripada huruf sin ini? Maka ada dua sifat. Yang pertama, sifat istifal atau tipis, dibaca tipis karena datar artinya. Kemudian yang kedua, infitah atau datar pula dalam artian pangkal lidah tidak menempel ke langit-langit. Ini adalah sifat daripada huruf sin. Namun para pemirsa sekalian, selain 4 sifat ini, sin memiliki satu tambahan sifat, yaitu sifat sofir. Masih ingat sifat sofir? Yaitu suara yang keluar karena adanya rongga. Hampir pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi, maka ada suara yang keluar di sana. Sehingga ketika kita membaca, contoh, Bismillahi. Selain daripada sifat hamas, maka di sana ada sifat sofir, ya, yang melekat pada huruf sin tersebut. Baik, jadi ada 5 sifat pada huruf sin. Ya. Kemudian latihan. Ya, kita lihat latihan cara membaca huruf sin. Kita bisa menggunakan surah An-Nas. Ya, misalkan kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di situ Malikin nas, Ilahin nas. Seperti itu. Min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas. Itulah perpaduan sifat yang terdapat di dalam huruf sin. Ingat, hamas, kemudian rokhwah, istifal, infitah, dan satu lagi adalah sofir. Ya. Para jemaah sekalian, setelah kita mampu membaca huruf sin dengan sempurna, kita akan memasuki huruf shin. Huruf shin. Huruf shin, sebagaimana sebelumnya kita bahas tentang makhraj, sifat, kemudian latihan, dan kesalahan. Ya. Kesalahan huruf sin nanti akan kita bahas bersamaan dengan huruf shin ini.
Huruf shin sekarang dikeluarkan melalui tengah lidah. Melalui tengah lidah yang diangkat ke langit-langit. Ya. Sha, shi, shu, bash. Ya, seperti itu misalnya ya. Ash, ish, ush. Ini huruf shin, yaitu yang ada titik di atasnya. Kemudian sifat huruf sin. Apa saja sifat yang disandang oleh huruf sin ini? Yang pertama ditinjau dari nafas. Maka huruf shin memiliki sifat hamas karena banyaknya nafas yang keluar pada saat diucapkan. Yang kedua ditinjau dari tekanannya atau kekuatannya, maka dia termasuk huruf yang lemah. Kenapa? Karena ia bertumpu kepada suara, bukan bertumpu kepada makhraj. Ya. Contoh, ketika kita mengucapkan huruf shin, ya, ash, ya, wa syahidu, washhadu, seperti itu. Maka huruf tersebut bertumbuh kepada suara dan mengalir pada suaranya. Kemudian yang ketiga dan keempat, huruf shin. Huruf shin ini dikeluarkan dengan lidah yang datar, yaitu istifal dan infitah. Sehingga dia tergolong huruf yang dibaca dengan tipis, bukan tebal. Ya. Keliru kalau orang mengatakan ini shin, harus tebal. Mohon maaf, ini bukan tebal. Dia termasuk huruf yang tipis atau huruf istifal, bukan huruf isti'la. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan bukan dengan washa, tapi sya, wasyahi, ya. Wasyawirhum, bukan wasyawirhum. Sya, kalau sya itu tebal. Sya, wasyawir. Ya, seperti itu. Pemirsa sekalian, ada satu tambahan lagi untuk sifat huruf shin, yaitu sifat tafashi yang artinya menyebarkan. Ya, nafas disebarkan pada saat dia mengucapkan huruf shin ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya seperti itu. Selanjutnya latihan, ya, dalam mengucapkan huruf shin, ya. Kita lihat washhadu, washhadu, bukan washhadu, tapi washhadu, wasyahidu, wasyahidu, atau syahidallahu, syahidallahu, bukan sahidallahu, bukan sahidallah. Nah, seperti itu ya. Ini cara mengucapkan huruf shin, ya. Cara mengucapkan huruf shin. Kemudian terakhir kita akan membahas kesalahan. Jadi kita akan langsung bahas kesalahan sin dan huruf shin. Ya. Diawali dari huruf sin terlebih dahulu. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf sin ini adalah terkadang dimiripkan dengan huruf tha. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bismillah, bismillah. Tidak boleh. Karena sudah berbeda huruf. Ya. Maka akan rusak bacaannya jika dibaca demikian. Yang benar bismillah. Yang kedua, kesalahan mengucapkan shin ini
seringkali dibaca dengan dipantulkan pada saat dia sukun, ya. Dibaca bismillahi, dibaca bismillahi, ya. Yuwaswisu, dibaca yuwaswisu. Nah, ini tidak boleh dibaca seperti itu. Kenapa? Karena akan rusak. Terjadi kesalahan, ya, yang fatal pada saat ya mengucapkan huruf-huruf yang tidak sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kesalahan selanjutnya, terkadang dibaca dengan tebal. Wasari'u, dibaca wasari'u, sari'u, menjadi tebal. Maka akan salah, keliru di dalam mengucapkannya. Selanjutnya, kesalahan huruf shin yang ada titik 3, ya. Apa saja kesalahan huruf shin? Seringkali dibaca mirip dengan sin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ini keliru. Hi minas syaiton. Yang benar hi minasy. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, itu yang benar. Bukan as-syaiton, bukan. Kesalahan yang kedua, seringkali dimiripkan dengan shad. Ya. Karena di dalam ejaan bahasa Inggris, ya, huruf shin itu ditulis dengan S dan H. Padahal di dalam bahasa Indonesia, ejaan S dan H itu adalah shad. Sehingga seringkali dibaca a'udzu billahi minas syaiton bacanya. Kenapa? Karena membacanya dari ejaan. Ya, maka pentingnya di sini kita mempelajari huruf-huruf hijaiyah, ya, dengan tepat. Ya. Sekali lagi, tidak boleh dibaca as-syaiton tapi asy-syaitoni. Yang ketiga, seringkali tidak memenuhi sifat tafashi, ya, atau nafas yang menyebar, sehingga dibaca, ya, syahidallah dibaca syahida, kurang sya, terutama dalam keadaan sukun. Washhadu, ya, seperti itu, tapi hanya dibaca washhadu, sehingga tidak terpenuhi sifat hamas dan rokhawah. Washha. Ya. Baik, para jemaah sekalian, inilah, ya, kesalahan yang sering terjadi di dalam mengucapkan huruf sin dan shin. Maka setelah kita mempelajari ini, kita ubah, kita putar berulang-ulang sehingga lisan kita benar-benar mampu mengucapkan huruf sin dan shin ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Membaca Al-Qur'an itu adalah suatu sunnah yang caranya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.